korbankan. Ternyata salah, maka bisa jadi kita Ada merubah hal-hal pada yang harus tersebut. diyakini. Harapan kita Standar pengambilan keputusan bisa menerima dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya di studio Fatwa TV Ustadz Nafi' Zainuddin LCMHI. Beliau adalah anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, saat bisa bertemu kembali setelah sebelumnya kita terakhir bisa dibilang ketemu di sidang fatwa kelima saat di Batu Malang. Sahih. Nah, Ustaz. Iya. Dan Masya Allahnya kemarin di Batu Malang itu ada suasana yang berbeda saat ya. Apa itu? Dari sisi tempat sidang, sebelumnya kan selama ini di Surabaya, Jakarta, Pekalongan, dan Bandung, sebenarnya di hotel. Ini Masya Allah kali ini di villa. Bagaimana kesannya, Ustaz? Ya, alhamdulillah semua asatidah dimanapun sih berusaha untuk fokus membahas masalah-masalah. Suasana yang berbeda mungkin menambah kesegaran para asatidah untuk membahasnya. Lebih akrab juga tentunya ya. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin sidangnya seperti apa, Ustaz, di Batu itu sendiri? Sidang. Ya, masalah-masalah yang direncanakan, alhamdulillah bisa dikatakan semuanya 90% mungkin terbahas ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, Ustaz, kan ini kemarin baru dibahas berkaitan dengan fatwa hukum wanita haid di Batu Malang kan, Ustaz ya. Wanita haid yang sudah terlanjur ihram tapi kemudian dia terkena haid dan berhalangan untuk tawaf. Sahih. Dan biasanya kondisi kaum muslimah, dia setelah haid harus segera pulang kembali ke negaranya. Nah, mumpung masih ingat, Ustaz, mungkin bisa kita bahas kali ini, Ustaz, di acara hasil sidang putusan fatwa. Tafadhol, Ustaz. Ya. Waktu dan tempat Anda silakan ke Anda. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz Zaim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar perjalanan kita selalu mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama juga jalan dari Dewan Fatwa ini. Ya. Kita selalu berharap mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat kepada umat. Kita berusaha untuk menyusun kembali masalah-masalah fikhiyah yang sejak dahulu sebenarnya sudah dibicarakan oleh para ulama dan termasuk masalah-masalah yang terus-menerus akan segar ya, berulang ya. Kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan, Dewan Fatwa telah menerbitkan fatwanya ya, dengan ya nomor 017/DFPA Romawi 11/1440 Hijriah ya, tentang hukum wanita haid yang terlanjur ihram namun belum tawaf dan harus segera kembali ke tanah air ya. Ya, permasalahan ini sebenarnya adalah permasalahan yang bisa dikatakan klasik dari sisi bahwa itu terjadi sejak zaman dahulu ya. Dan kita mengenal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berkaitan dengan hal ini, yang menimpa Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, oleh karenanya dalam mendudukkan masalah ini, Dewan Fatwa berusaha untuk membahasnya secara menyeluruh yang berkaitan dengan masalah ini ya. Dan akan tetapi karena cukup luas pembahasannya, maka dibatasi
pada pokok masalah yaitu khusus berkaitan dengan wanita haid yang belum melaksanakan tawaf yang merupakan rukun haji, yaitu tawaf ifadah maupun rukun umrah, ya. Sedangkan dia tidak memiliki cukup waktu untuk tetap menunggu di Makkah, ya, hingga bersih dari haidnya, ya, dan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul. Jadi ini pokok permasalahannya. Sampai saat ini pun kita sering mendapatkan hal itu, ya. Memang kalau seorang menggunakan obat penunda haid dan sebagainya, kemudian terhindar, itu sudah banyak dilakukan. Tapi tetap saja menyisakan masalah karena memang ada kasus-kasus yang tetap terjadi. Kemudian Dewan Fatwa memulai pembahasan ini dari meletakkan subjudul yaitu hukum asal tawaf dalam keadaan haid, ya, hukum asalnya. Dan dibawakan di dalam masalah ini hadis yang tadi saya sebutkan, yaitu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengalami haid sesaat sebelum memasuki kota Makkah saat haji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika itu terjadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj, ya, lakukan semua amalan yang biasa dilakukan oleh jamaah haji atau seorang yang berhaji, ya, ghaira alla tatufi bil bait hatta tadhuri atau tatahhari, tetapi janganlah melakukan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah sampai bersih dari haid. Ya, sampai bersih dari haid. Berarti memang sudah ada larangan saja dari Nabi. Ya, berdasarkan hadis ini, ya. Kemudian yang menarik, maksudnya dibahas gitu oleh ulama fikih kata tadhuri itu sendiri, karena memang dieja atau dibaca dengan dua ejaan, ya. Nah, disebutkan sebagian ulama mengeja dengan hatta tadhuri, ya, dan sebagiannya lagi mengeja dengan hatta tatahhari. Tentunya ada perbedaan makna saja. Ada perbedaan makna. Disitulah disebutkan juga oleh Ibnu Hajar, ya, rahimahullahu taala. Karena kalau yang dieja dengan ejaan yang pertama hatta tadhuri itu kan artinya sampai dia suci, ya, sampai dia suci, ya. Kalau hatta tatahhari tidak hanya sampai suci, akan tapi sampai kemudian mandi, ya, sampai mandi, ya. Jadi ada konsekuensi yang nanti akan berbeda dari dua cara bacaan tersebut, ya, atau bagaimana mengeja riwayat tersebut. Ibnu Hajar misalnya menyebutkan bahwa lafaz hatta tatahhari, ya, itu kan berasal dari tatahhari, gitu, ya. Dan makna yang kedua ini ada penguatnya di dalam riwayat Muslim, ya, rahimahullah. Apa penguatnya? Karena dalam riwayat Muslim itu disebutkan hatta taktasili, sampai engkau mandi. Ya, jadi memang ada sisi itu, ya. Dan artinya bahwa tawafnya wanita haid dianggap ya sah apabila ia sudah melakukan sudah berhenti dari haidnya, kemudian dia mandi, gitu. Kemudian Ibnu Hajar juga menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya. Haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah, sa'altul Hakam wa Hamadan wa Mansuran wa Sulaimana anir rajuli yatufu bil bait ala ghairi taharatin, ya, falam yarau bihi ba'san. Jadi Gundar mengabarkan kepada kami, katanya Syu'bah mengabarkan kepada kami, katanya aku bertanya kepada Al-Hakam, ya, bin Utaibah Al-Kufi, Hamad bin Salamah Al-Basri,
Mansur bin Al-Mu'tamir Al-Kufi dan Sulaiman bin Tarkhan Al-Basri tentang seorang lelaki yang tawaf tidak dalam keadaan telah bersuci, maka mereka semua menganggap tidak mengapa. Oh, Ya. Jadi ada perbedaan memang di kalangan para ulama berkaitan dengan hal ini. Kemudian juga ada dalil lain yang menguatkan akan pendapat yang menganggap tidak mengapa ini. Ya. Dalil lain diantaranya diriwayatkan juga oleh bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kejadiannya berkaitan dengan Safiyah binti Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha saat mengalami haid pada haji wada, ya. Kemudian Nabi sempat bertanya, aha bisa tunahi, ya, apakah dia akan menahan kita di Mekah? Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia sudah beranjak dari wukuf dan tawaf ifadah, ya. Maka Nabi berkata, fal tanfir, kalau begitu maka boleh dia meninggalkan Makkah. Ya. Apa yang ditunjukkan dalam hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa yang sudah tawaf ifadah, tawaf haji, lalu mengalami haid sebelum tawaf wada, maka kewajiban tawaf wada gugur darinya, ya, dan ia boleh meninggalkan kota Makkah sebagai keringanan baginya. Ya. Ini disepakati oleh para ulama ahli fikih. Ini sekaligus menunjukkan bahwa tawaf yang merupakan rukun haji adalah tawaf ifadah. Ya, ifadah. Ini mempunyai hubungan juga dalam masalah yang kita bicarakan di sini. Jadi intinya bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama semenjak dahulu. Disebutkan di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah, ya, bahwa para ulama berbeda pendapat, ya. Disebutkan dalam teksnya itu fa in tawafat wa hiya haid, ya. Jadi kalau dia tawaf dalam keadaan haid, ya, kan terjadi misalnya, ya, seorang wanita tawaf dalam keadaan haid, kan gitu. Fala yasihu tawafuha indal jumhur, tidak sah menurut jumhur ulama. Ya. Ya, siapa yang masuk dalam jumhur berkaitan dengan pendapat ini, yaitu dari Al-Malikiyah, Wasyafi'iyah, wal Hanabilah. Tiga madhab mengatakan tidak sah. Ya. Maliki, Syafi'i. Wa dhahaba al-Hanafiyyatu ila sihhatihi ma'al karaha at-tahrimiyah. Sementara Al-Hanafiyah menyatakan sah. Ya. Walaupun karaha tahrimiyah artinya haram. Haram, ya, dia tidak boleh sebenarnya, tetapi dia melakukannya. Ya. Bagaimana hukum tawafnya? Ya. Menurut mereka, ya, sah. Ya. Tetapi haram. Artinya dia berdosa. Ada konsekuensi nggak sih? Ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah bahwa dia harus membayar badanah, yaitu seekor unta atau sapi sebagai dam, sebagai fidyah, ya, sebagai denda akan itu, ya, karena toharohnya wajib, ya, kemudian dia tetap melakukan, ya, hukumnya haram, tetapi sah, ya. Apa yang disebutkan dalam Mausu'ah Fiqhiyah ini sesungguhnya menjadi mafhum buat kita. Khilaf itu terjadi sejak dahulu, kemudian juga bahwasanya ada pendapat dari madhab, ya, dalam hal ini Al-Hanafiyah, ya, mengatakan sah, gitu, ya, dan ini penting buat kita, ya. Setelah itu kemudian kita dapatkan di antara para ulama ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau membahas masalah ini dengan begitu panjang, dan nampaknya beliau adalah salah satu di antara ulama yang sangat perlu untuk kita cermati pendapatnya, ya, karena memang detail beliau berbicara. Kemudian juga memang yang beliau bahas itu berdasarkan bahasan-bahasan ulama yang sudah
ada sebelumnya, kan begitu ya. Beliau mengatakan, saya baca terjemahnya ya. Yang ku ketahui tidak ada perselisihan padanya ialah bahwa wanita tidak boleh tawaf dalam keadaan haid selagi ia mampu tawaf dalam keadaan suci. Oh, iya. Tidak boleh tawaf dalam keadaan haid selagi ia mampu melakukannya dalam keadaan suci. Ya. Di waktu lainnya boleh menunggu. Ya. Aku tidak mengetahui adanya seorang pun yang menentang bahwa hal tersebut adalah haram dan dosa bagi si wanita tersebut. Mereka para ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya tawaf tersebut. Menurut madhab Abu Hanifah tawafnya sah, dan ini juga menjadi salah satu pendapat madhab Imam Ahmad. Masya Allah. Ya. Jadi beliau sebutkan sebagai salah satu pendapat Imam Ahmad. Jadi sudah tambah lagi kan, artinya Al-Hanafiyah memandang seperti itu, kemudian salah satu pendapat atau riwayat dari Imam Ahmad juga menyatakan demikian. Kemudian kaitannya dengan hal ini, maka apabila kita cermati dari nukilan-nukilan di atas, kita tidak sampaikan semuanya, tetapi intinya bahwa berdasarkan nukilan di atas dapat disimpulkan yang pertama, ya, disyaratkan atau tidaknya bersuci dalam tawaf adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama sejak zaman salaf. Ya, jadi apakah itu merupakan syarat, ya, bersuci itu, taharah itu, atau tidak, itu sudah menjadi perselisihan di kalangan ulama salaf. Yang kedua, para ulama sepakat bahwa selagi si wanita dapat tawaf dalam keadaan suci, dapat melakukannya dalam keadaan suci, maka ia haram melakukannya dalam keadaan haid. Ya. Menunggu sampai selesai haid. Ya, ya. Selagi dia masih mungkin. Ya, nanti kita akan bahas kondisi memang dia tidak memungkinkan gitu kan. Ya, selagi mungkin maka ya seperti itu. Yang ketiga, para ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya wanita yang tawaf dalam keadaan haid dan wajib tidaknya membayar dam bila tetap melakukannya. Ya, jadi bisa kita simpulkan dalam tiga masalah ini, khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Jika kita rinci khilaf tersebut, maka pertama adalah ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap tidak sahnya tawaf tersebut. Ya, tidak sahnya tawaf tersebut. Dalil mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan menurut mereka alasan di balik pelarangan tersebut ialah karena suci dari hadas besar maupun kecil merupakan syarat sahnya tawaf, ya. Sedangkan wanita yang haid kan berarti dia dalam keadaan hadas, ya, dalam keadaan hadas. Kemudian di antara dalilnya juga menggabungkan antara dalil at-tawafu bil bait salatun illa annallaha abaha fihi al-kalam, bahwasanya tawaf di Ka'bah itu adalah salat, hanya saja Allah Subhanahu wa taala membolehkan berbicara di situ, kalam. Ya, ini digabungkan dengan dalil la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur, ya, bahwa salat itu tidak akan diterima kecuali bila dengan taharah, ya. Artinya ada penggabungan dari dua dalil ini, kemudian disimpulkan bahwasanya tidak sah kalau tanpa taharah. Ya, itu ya. Tawaf seperti hukum salat. Ya. Syaratnya pun sama. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendapat ulama Hanafiyah. Pendapat ulama Hanafiyah dan salah satu pendapat dalam madhab Hambali, sebagaimana tadi disampaikan, menganggap sah tawaf tersebut namun berdosa. Jadi orang kalau melakukannya sah, cuma ada dosa, ya. Tadi dikatakan Hanafiyah karohah tahrimiyah, ya. Apa yang menjadikan alasan mereka berpendapat seperti itu? Di antaranya adalah bahwasanya pelarangan wanita haid untuk tawaf bukanlah karena dipersyaratkannya taharah, ya, bagi yang hendak tawaf, tetapi karena wanita haid dilarang tinggal di dalam masjid. Jadi sebenarnya
tidak diperkenankannya itu karena wanita haid dilarang tinggal di dalam masjid, ya. Bagaimana wanita haid dilarang i'tikaf, ya. Maka berangkat dari sini tawaf wanita haid itu tetap sah, namun ia berdosa karena memasuki Masjidil Haram yang merupakan masjid paling mulia. Ya. Jadi mereka berpendapat seperti itu, kemudian berbeda, ya, berbeda apakah si wanita itu nanti harus membayar dam atau tidak, ya. Hanafiyah dan Hambali tadi. Bukan Hambali, ya, tapi Hanafiyah dan satu di antara madhab Imam Ahmad. Ya. Ya. Nah, kemudian mereka berbeda, baik sah, ya, tetapi kan berdosa. Setelah itu mereka berbeda pendapat, sebagiannya mewajibkan harus membayar dam, ya, berupa unta atau sapi. Ada juga yang mengatakan cukup kambing, dan ada pula yang mengatakan nggak bayar apa-apa, ya, nggak bayar apa-apa. Ya. Walaupun itu adalah masalah yang terpisah, akan tapi intinya bahwa setelah mereka berpendapat seperti itu, kemudian ada khilaf di masalah dam itu, ya. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, ada pula yang menganggapnya sah dan tidak berdosa. Ya. Alasan mereka dalam hal ini bisa jadi karena mereka menganggap bahwa si wanita tadi dalam kondisi darurat atau udzur, ya, sehingga yang semula dilarang menjadi dibolehkan dalam kondisi tersebut, ya, karena darurat, atau karena mereka memang menganggap toharo untuk tohar adalah sebagai anjuran saja, yang berarti bukan keharusan atau kewajiban, ya, anjuran, ya, bukan merupakan keharusan atau kewajiban. Ya. Ada dalil yang dibawakan dalam pendapat ini, diantaranya adalah ya, ruwina an Sa'id bin Mansur, ya, haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Atha qala hadat imra'atun wa hiya tatufu ma'a Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha fa atammat biha Aisyatu baqiyata tawafiha. Ya. Diriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Mansur, katanya Abu Awanah meriwayatkan kepada kami dari Abu Bishr dari Atha bin Abi Rabah, ya. Ya, Atha bin Abi Rabah, katanya ada seorang wanita yang mengalami haid saat ia sedang tawaf bersama Aisyah ummul mukminin. Bersama Aisyah ummul mukminin, yang hadisnya menjadi dasar dari pendapat yang pertama, ya. Maka Aisyah menyempurnakan sisa tawafnya bersama si wanita tersebut. Ya, artinya di sini ada satu istidlal yang kita akan dapatkan, ya. Jadi athar ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, membiarkan si wanita untuk melanjutkan tawafnya dalam keadaan haid. Pengertiannya kan seperti itu. Artinya Aisyah tidak menganggap bahwa taharah merupakan syarat sahnya tawaf. Wallahu taala alam, ya. Perlu kita sampaikan juga bahwasanya asar Aisyah ini sanadnya sangat sahih, ya, karena diriwayatkan secara berantai oleh para imam, ya. Mungkin itu tidak perlu kita bacakan di sini karena cukup bisa kita rujuk dalam fatwa, insyaallah, ya. Selain itu ada juga, artinya selain Atha bin Abi Rabah, juga masih ada sejumlah ulama lain yang tidak mempersyaratkan taharah. Ya, ini kan kita berbicara tentang pendapat yang ketiga, ya. Ya. Seperti Al-Hakam bin Utaibah, Hamad bin Abi Sulaiman, Mansur bin Mu'tamir, dan Sulaiman Al-A'mashi, ya. Ya. Bahkan Ibnul Qayyim menyebutkan athar Aisyah ini sebagai hujjah dalam memahami ilah larangan tawaf bagi wanita haid. Beliau mengatakan, ya, artinya kita lihat di sini bagaimana pendapat beliau di dalam memberikan taujih atau arahan dalam hal ini, ya. Bahkan Imam Ahmad menisbatkan pendapat yang cenderung memberikan kelonggaran dalam masalah ini kepada Ibnu Umar, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abdul Aziz, ya, dalam kitab Asy-Syafi'i dari Al-Maimuni. Ya, terjemahannya saya bacakan. Aku bertanya kepada Ahmad, orang yang sa'i dan tawaf wajib dalam keadaan
tidak bersuci lalu menjima istrinya, bagaimana hukumnya? Ya, beliau menjawab, masalah ini diperselisihkan, ya, oleh para ulama. Lalu beliau menyebutkan pendapat Ibnu Umar dan pendapat Atha, ya, disebutkan kan, makanya dikatakan dinisbatkan kepada Ibnu Umar, ya. Menyebutkan pendapat Ibnu Umar dan pendapat Atha yang cenderung memberi kemudahan dalam hal ini. Ya. Demikian pula pendapat Hasan Al-Basri dan peristiwa yang dialami Aisyah saat haji wada, di mana Rasulullah SAW bersabda agar dia melakukan semua aktivitas jemaah haji namun jangan tawaf dulu, dan bahwasanya haid adalah perkara yang telah ditetapkan Allah atas kaum wanita. Dalam hal ini Aisyah benar-benar diuji dengan mengalami haid yang terjadi bukan atas keinginannya, ya. Nah, ini poin ini juga penting, bahwasanya haid itu terjadi bukan atas keinginannya, artinya itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah kataba ala banati Adam. Nah, sudah bahwa orang tidak bisa kecuali harus menerima itu, gitu ya. Karena itu akan memberikan asar atau pengaruh dalam hukum nanti, insyaallah taala kita akan bahas, ya. Al-Maimuni mengatakan, bukankah ada yang berpendapat bahwa orang tersebut harus mengulangi hajinya? Jawab beliau, benar. Sepanjang pengetahuanku memang seperti itu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kalau ia tetap pulang ke negerinya, maka ia harus kembali lagi ke Mekah untuk tawaf. Lalu kutanya lagi, bagaimana dengan yang lupa bersuci? Jawab beliau, lupa itu jauh lebih ringan secara hukum, kalau masalah lupa, ya. Maksud beliau, orang yang lupa bersuci lebih ringan kesalahannya daripada yang sengaja tawaf tanpa bersuci. Jadi dalam riwayat ini bahwasanya Imam Ahmad menisbatkan pendapat tadi kepada siapa? Ibnu Umar dan Atha. Ya, Ibnu Umar dan Atha. Ya. Sekarang dari pendapat-pendapat ulama tadi, apa korelasinya gitu ya dengan realita kita? Artinya dahulu terjadi seperti itu, ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi kita sekarang, ya? Dengan kondisi kita sekarang, ya. Jadi para ulama membahas itu pada kondisi mereka, ya, ketika pelaksanaan haji dan umrah. Dari satu sisi, ya, tidak memerlukan birokrasi yang rumit, ya, antrian yang lama, biaya yang demikian besar, ya. Sekarang kita kalau membahas masalah ini juga akan ini, ya, banyak istilahnya kesulitan-kesulitan juga, kan gitu, ya. Bahwa contoh bahwa kita misalnya yang tinggal di negara kita ini, untuk menerapkan beberapa pendapat dari para ulama itu juga mendapatkan kesulitan yang benar-benar, ya, tidak kemudian bisa begitu saja diterapkan, ya, mengingat bahwa untuk berangkat haji reguler harus menunggu antrian yang panjang, ya, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ya. Haji plus pun, ya, ya juga cukup lama, ada yang 7 tahunan, ya, biayanya juga 3 kali lipat, ya, mungkin bahkan lebih dari itu. Ada juga haji furoda, itu yang juga sangat mahal, ya, sangat mahal. Nah, ini adalah kesulitan-kesulitan yang kemudian perlu dilihat, ya. Kemudian berbicara masalah visa haji, overstay, dan sebagainya, ya. Lalu bagaimana ada masalah-masalah seperti ini, ya, solusi bagi wanita yang haid, ya, maupun mahramnya, ya. Kan seandainya dia harus menunggu di Mekah, kan berarti menunggu bersama mahramnya, ya. Demikian juga terkait dengan rombongan, misalnya rombongan tawaf atau rombongan haji, ya ini masalah-masalah yang karena kepulangannya tidak bisa diundur dan sebagainya, ini problem. Sehingga Dewan Fatwa dalam merumuskan masalah ini kemudian melihat pendapat-pendapat para ulama, dan di kalangan ulama terdahulu juga sudah ada khilaf, ya. Dan dicoba lihat pendalilan-pendalilannya, maka kemudian berusaha untuk mentarjih,
ya, mentarjih bagaimana dalam masalah ini. Dalam masalah tarjih ini perlu diketahui bahwasanya akar masalah ini diketahui dari tadi penjelasan tentang disyaratkannya atau tidak disyaratkannya thaharah bagi yang hendak tawaf. Ini adalah akar masalah, ya. Dan bagaimana memahami maksud dari larangan tawaf bagi wanita haid sampai ia suci kembali, ya. Maksudnya supaya nanti kita bisa memahami tentang efek hukumnya. Nah, bila kita cermati hadis yang paling tegas dijadikan dalil oleh yang mempersyaratkan thaharah adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. If'ali ma yaf'alul hajj ghairu an la tatufi bil baiti hatta tadhuri atau tatahari. Ya. Dari kata tatahari dan tadhuri, ya, maka didapatkan bahwa yang dengan ejaan tatahari, ya, lebih masyhur dalam kitab-kitab hadis. Ya, ini lebih masyhur dalam kitab-kitab hadis, ya. Dan itu memiliki dari itu kan memiliki dua kemungkinan, sekedar berhenti haidnya walaupun belum mandi, ataukah berhenti haid dan mandi besar setelahnya, kan gitu, ya. Poin yang berkaitan dengan sekedar berhenti haidnya walaupun belum mandi, ini dikenal dengan istilah syarat adami, ya, adam, ya, sesuatu yang dipersyaratkan harus tidak ada sebelum melakukan ibadah. Harus tidak ada sebelum melakukan ibadah, ya. Misalnya kalau dalam masalah sholat itu seperti harus bersih dari najis, baik tempat, badan maupun pakaian, ya. Ini masuk dalam syarat adami. Syarat adami dapat digugurkan karena lupa atau karena tidak tahu. Lupa dan tidak tahu. Ya, syarat adami bisa digugurkan karena lupa atau tidak tahu. Contohnya orang sholat lalu lupa bahwasanya di pakaiannya ada najis. Kemudian dia baru ingat setelah selesai sholat, gitu, maka dia tidak mengulang sholatnya, ya. Karena lupa atau tidak tahu. Kemudian syarat adami juga dapat digugurkan dalam keadaan tidak mampu mewujudkannya, ya. Kalau tadi kan lupa atau tidak tahu, kalau ini juga gugur karena tidak mampu mewujudkannya, ya. Seperti misalnya bekas darah haid yang sudah berusaha dibersihkan dari pakaian dengan cara dicuci namun tidak hilang juga. Ya, ya. Bahkan ada pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Khawlah binti Yasar menanyakan akan hal itu. Kemudian jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakfiki ghuslud dam wala yadurruki atharuh. Ya, cukup engkau basuh, ya, mencucinya dan bekasnya tidak akan membahayakan sholatmu. Ya. Itu syarat adami. Adapun syarat wujudi adalah sesuatu yang disyaratkan harus ada sebelum melakukan ibadah, ya, harus ada sebelum melakukan ibadah. Maka tidak bisa digugurkan dengan alasan lupa atau alasan tidak tahu. Ia hanya bisa digugurkan bila yang bersangkutan tidak mampu wujudkannya. Sama dengan yang, ya, jadi ada perbedaan dengan syarat adami tadi, ya. Kalau adami tadi lupa tidak tahu, gugur. Kemudian tidak mampu mewujudkannya, gugur. Tapi kalau syarat wujudi ini hanya bisa digugurkan bila yang bersangkutan tidak mampu mewujudkannya. Nah, dalam kasus ini berhentinya darah haid bukanlah sesuatu yang dapat diwujudkan, ya, atas keinginan wanita yang bersangkutan, akan tapi itu adalah murni ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mandi, nah, kalau mandi setelah haid adalah sesuatu yang dapat diwujudkan oleh si wanita. Nah, di sini jadi mempunyai pengaruh sampai di sini. Ya. Berangkat dari sini maka wanita haid yang terlanjur ihram untuk haji, ya, ataupun untuk umrah dan tidak akan dapat tawaf jika harus menunggu haidnya selesai, ya, berarti ia masuk kategori wanita yang tidak mampu mewujudkan syarat adami tersebut sehingga syarat itu dapat digugurkan, ya, dapat digugurkan. Ya, seperti seorang keharusan berdiri dalam sholat manakala mampu, ya, berdiri dalam sholat manakala mampu, namun tidak mampu, ya boleh duduk. Betul, ya. Tidak mampu dia boleh berbaring, ya.
namun dia tetap harus mandi, ya, walaupun dalam keadaan haid, karena mandi adalah syarat wujud yang dapat dia wujudkan dalam kasus ini. Oh iya betul. Ya, jadi kalau mandinya dia tetap harus mandi, ya. Pemirsa dan kaum muslimin, kaum muslimat, adapun hadis yang menyamakan tawaf dengan sholat tadi ya, kan bahwasanya tawaf itu sholat, illa annallaha abaha fihi al-kalam, kan gitu ya. Adapun hadis itu ya, pertama hadis tersebut yang rajih bukanlah ucapan Nabi SAW, akan tapi ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu diterima sebagai ucapan Nabi, seandainya kita terima sebagai ucapan Nabi, artinya memang hukumnya ke situ, maka maksudnya adalah sekedar menyamakan antara tawaf dan sholat, ya, dari sisi pahala, bukan dari sisi hukum-hukumnya. Ya. Jadi pengecualian illa annallaha abaha fihi al-kalam, ini adalah pengecualian yang disebut dengan istisna yang munqati'. Jadi pengecualian yang tidak ada hubungan dengan sebelum kata istisna itu. Intinya bahwasanya pengecualian itu bertujuan untuk membolehkan bicara, gitu, membolehkan bicara. Bukan istisna yang mutasil, berhubungan dengan sebelumnya. Ya. Kalaulah pengecualian itu dianggap istisna mutasil, maka artinya hanya bicara saja yang boleh dilakukan saat tawaf, ya. Dan saya berjalan hukumnya terlarang karena tidak dikecualikan dan dia tidak termasuk sesuatu yang dilarang dalam salat, sehingga jelaslah bahwa berdalil dengan hadis atau athar ini dalam menetapkan bahwa taharah termasuk syarat sahnya tawaf, karena tawaf itu seperti salat adalah sesuatu yang tidak benar, ya, tidak wajib di sini. Kemudian semakin menguatkan bahwasanya taharah bukanlah syarat sahnya tawaf, ya, adalah ketika haji wada, ya, ratusan ribu, ya, kaum muslimin yang ikut haji bersama Rasulullah SAW saat itu, ya, dan kasus yang seperti itu, artinya yang mengalami haid, ya, atau laki-laki yang tidak dalam keadaan taharah, ya, itu pasti banyak juga, ya. Namun tidak ada perintah yang sharih, tegas di sini, ya, yang kita tahu dari Rasulullah SAW agar mereka bersuci dalam keadaan tawaf, ya. Memang dalil tadi hadis Aisyah muttafaqun alaih, tetapi yang sharih dari Rasulullah SAW dalam hal ini, wallahu taala alam, ya, kita belum dapatkan, ya. Padahal takhir bayan fi waqtil hajah ini la yajuz, ya, bahwa menunda penjelasan saat dibutuhkan ini adalah tidak diperbolehkan, ya. Jadi berhubung dengan realita tidak ada hadis yang secara tegas berarti di sini yang mempersyaratkan taharah, maka ini menjadi alasan yang menguatkan. Tadi kan sudah dibahas bagaimana itu, ya. Ini menguatkan bahwasanya taharah bukanlah syarat sahnya tawaf. Wallahu taala alam. Ya, jadi kita sampai di sini bisa mendudukkan masalah, ya, mendudukkan masalah. Tinggal sekarang bagaimana realita untuk saat ini, ya, untuk saat ini. Jadi berangkat dari alasan-alasan di atas, disinilah nampaknya penting untuk kita mencermati pendapat Ibnu Taimiyah dalam hal ini, ya, beliau rahimahullahu taala, dan nampaknya pendapat inilah dari pembahasan-pembahasan di atas yang memang merupakan khilaf di kalangan para ulama bersama dalil-dalilnya dan bagaimana istidlal mereka. Kemudian pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini yang lebih kita rajihkan, ya, lebih kita rajihkan. Jadi beliau berfatwa, ya, dengan mendasarkan kepada pendapat para ulama Irak, dalam hal ini tadi kita sudah sebutkan, ya, dari kalangan Hanafiyah, kemudian ulama-ulama yang berkebangsaan dari daerah Kufah, ya, kemudian juga Basrah, ya, tadi kita sudah sebutkan riwayat-riwayatnya, dan satu dari riwayat Imam Ahmad, kan gitu, ya.
Pendapat Ibnu Taimiyah ini lantas kemudian mendapatkan pendapat-pendapat ulama lain yang mengikuti beliau seperti Ibnul Qayyim dan juga banyak pendapat ulama-ulama kontemporer dalam hal ini. Yang intinya adalah kita penting untuk kita berikan pertimbangan-pertimbangan yang juga disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, karena beliau memang Masya Allah dalam mendudukkan ini juga sangat teliti ya. Yang intinya bahwa wanita haid ya, dalam masalah ini tidak lepas dari dua kondisi ya, secara garis besar. Pertama adalah bila ia berdomisili di daerah yang dekat dengan kota Mekah. Ya, masih di Arab Saudi atau negara-negara Teluk secara umum dan bisa kembali ke Makkah dengan mudah ya, dengan mudah. Ya, tadi kan kita sampaikan halangan-halangan tadi ya, tentang biaya, tentang visa, tentang antrian, tentang macam-macam ya. Ya. Kalau dia domisilinya itu di Saudi Arabia, di negara-negara yang dekat ya, bisa kembali dengan mudah, maka dalam hal ini ia boleh ikut pulang bersama rombongan ke tempat asalnya. Kan masih haid. Ya. Akan tetapi harus tetap dalam keadaan ihram. Dia tetap menjaga ihramnya ya, dan menghindari semua pantangan ihram. Ya, jadi larangan-larangan ihram itu tetap berlaku sampai ia kembali lagi ke Mekah dan menuntaskan manasik haji umrohnya. Nanti suci dia kembali lagi dan dia tuntaskan. Ya, karena kalau orang sudah berihram kan dia harus sampai tuntas kan gitu. Nah, kondisi yang kedua adalah bila yang bersangkutan atau bila ia berdomisili di daerah yang jauh dengan kota Makkah, di luar negeri, atau sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan berikutnya untuk berkunjung ke Mekah karena satu dan lain hal. Ya, ini kondisi yang kedua. Untuk kondisi yang kedua ini ada dua opsi. Ya. Opsi yang pertama, dia boleh menggunakan obat-obatan atau ramuan untuk menghentikan haidnya. Ya. Dan kalaupun hal itu menimbulkan mudarat baginya, maka mudaratnya tergolong kecil dibanding maslahat yang demikian besar. Ya, dia menggunakan obat, apakah ada mudarat atau tidak ya, mungkin ada mudarat, akan tapi ada maslahat yang lebih besar. Dalam hal ini ada sebuah dalil, yaitu sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak An-San'ani, kata beliau ya, jadi Ma'mar meriwayatkan kepada kami, katanya Wasil Maula Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari seorang lelaki yang bertanya kepada Ibnu Umar, kepada Ibnu Umar ya, tentang seorang wanita yang mengalami haid berkepanjangan dan berniat meminum obat untuk menghentikan darah haidnya. Jadi berkepanjangan ya memang ya sudah ya fitri begitu kan, Jibili ya, ada pada kasus-kasus terus ya. Maka Ibnu Umar ya radhiyallahu taala menganggap bahwa hal tersebut tidak mengapa. Jadi pakai obat-obatan ya, tidak mengapa, dan beliau meresepkan baginya untuk minum air dari pohon arak. Ya, pohon arak ini adalah jenis pohon yang akarnya dijadikan sebagai siwak. Artinya obat-obatan saat itu diantaranya yang dipakai ini. Kan gitu ya. Jadi dikatakan falam yara Ibnu Umar ba'san wa na'ata Ibnu Umar ma'al arak. Ya. Jadi beliau mensifatkan itu. Kemudian Ma'mar mengatakan bahwa seorang tabi'in ya, Abi Najih ditanya tentang hal tersebut dan dia menganggapnya juga tidak mengapa ya. Pendapat yang sengaja yang senada yang sama juga dinyatakan oleh Imam Atha bin Abi Rabah ya, tadi kan kita sudah sampaikan. Memang ada pembicaraan bahwasanya athar Ibnu Umar ini ada perawi yang mubham, akan tapi tetap dapat diterima dalam hal ini, dan para ulama hadis dalam hal ini tidak sedetail seperti ketika berbicara tentang hadis ya dalam masalah ini ya. Kemudian opsi kedua, jadi kondisi yang kedua tadi ya kan, yang jauh ya. Opsi yang pertama seperti itu, obat-obatan ya. Opsi yang kedua, bila ia tidak dapat menggunakan obat penghenti haid karena alasan tertentu, tidak bisa dia gunakan obat karena alasan tertentu. Apa alasan tertentu itu? Ya, seperti tidak efektif. Pakai obat tapi nggak ngaruh. Ya.
atau mengandung efek samping yang berbahaya, madaratnya terlalu besar, ya, atau yang lainnya, ya. Maka ada analisa dan solusi sangat ilmiah, ya. Sekali lagi kita tekankan ini dari sisi ilmiahnya, ya. Jadi ada analisa dan solusi sangat ilmiah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Beliau mengatakan, adapun di masa sekarang maka banyak di antara wanita atau bahkan kebanyakan dari mereka tidak mungkin dapat menunggu setelah ditinggal oleh rombongan. Ya, artinya dia haid, kemudian ada hubungannya dengan rombongan, Masya Allah. Jadi di masa Ibnu Taimiyah beliau sudah berpendapat seperti itu, memang kasusnya seperti itu. Ya, kasus serupa sama seperti kita sekarang ini, ya. Sedangkan rombongan biasanya segera pulang antara 1, 2, atau 3 hari setelah hari tasyrik. Jadi saat itu ya, mereka seperti itu. Sehingga bila si wanita mulai haid pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, maka ia baru akan bersih 7 hari kemudian atau lebih. Ya. Sedangkan ia tidak mungkin menetap di Makkah sampai bersih. Ya. Baik karena tidak memiliki cukup uang untuk tetap tinggal di sana, ya, dan ini memang nyata juga, atau karena tidak adanya teman yang menetap bersamanya, tidak ada teman, ya, atau karena khawatir dirinya terkena bahaya, ya dia sendirian, ya rombongan tidak ada, atau bahkan bersama juga rombongan, khawatir dirinya terkena bahaya pada diri dan hartanya, baik ia memilih untuk menetap maupun saat ia pulang setelah ditinggal rombongan. Ya, jadi kondisi ini terjadi. Sedangkan rombongan yang bersamanya tidak lepas dari beberapa kemungkinan, ya. Ya, ini masih perkataan beliau, ya. Ya. Mungkin karena mereka tidak dapat untuk menunggu si wanita karena tidak mampu menetap di Mekah atau tidak mampu berangkat sendirian, atau karena mengkhawatirkan bahaya yang menimpa diri maupun harta mereka. Ya. Atau mungkin juga karena mampu menunggu namun mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Mampu saja tapi tidak mau melakukan hal tersebut, sehingga ujung-ujungnya wanita bersangkutan tetap harus diberi uzur. Ya, jadi ada uzur, kondisi yang menjadikan itu sebagai uzur bagi wanita tersebut. Nah, inilah masalah yang banyak menimpa orang, kata beliau. Fahadhihi idza tafat wa hiya haid. Nah, di sini, ya. Maka wanita seperti ini jika ia tetap tawaf dalam keadaan haid, ya, di sini ini, jika ia tetap tawaf dalam keadaan haid, tadi khilaf sudah kita sampaikan, ya kan? Jadi kondisi wanita seperti ini jika tetap tawaf dalam keadaan haid, dan membayar kekurangannya berupa dam, ya, kambing atau badanah, sapi atau unta, ya, maka hal tersebut telah menggugurkan kewajibannya, artinya sah baginya, menurut pendapat ulama yang tidak mensyaratkan toharoh. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa toharoh tidaklah menjadi syarat, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam madhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat Imam Ahmad, bahkan wanita ini lebih berhak mendapatkan keringanan karena dia benar-benar sedang uzur. Artinya memang haidnya, ya, sudah ketentuan yang harus diterima, kondisi-kondisi tadi memang nyata bagi dia. Hanya saja apakah dia boleh tawaf dalam keadaan uzur, inilah yang perlu direnungi. Ya, kan beda. Tadi disampaikan kalau dia tawaf, ya, kemudian tawafnya dianggap sah, namun dia berdosa, kemudian dia membayar dam. Kalau dia tawaf, tetapi perlu juga masih ada pertanyaan, apakah dia boleh sebenarnya tawaf, ya, tawaf dalam keadaan udzur atau haid, itu maksudnya, kan gitu. Ini kan masalah yang berikutnya, ya. Nah, inilah yang perlu direnungi, ya. Demikian pula pendapat yang menganggap taharah merupakan syarat, ya. Sekarang beliau menyampaikan di antara ulama yang menganggap bahwasanya taharah merupakan syarat. Kembali lagi kepada ulama yang mengatakan bahwasanya taharah merupakan syarat. Pertanyaannya ialah apakah syarat tersebut dapat digugurkan, ya, saat tidak mampu diwujudkan, ya, dan tawafnya tetap dianggap sah.
Ya. Inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga sangat beralasan bila dikatakan bahwa ia hanya perlu melakukan kewajiban-kewajiban yang mampu dia lakukan, ya, dan yang tidak mampu ia lakukan akan digugurkan, ya, sehingga ia tetap boleh tawaf, akan tetapi harus mandi terlebih dahulu seperti tadi disampaikan, walaupun dalam keadaan haid. Sebagaimana orang yang hendak ihram dianjurkan untuk mandi karena dia lebih dianjurkan dalam hal ini, dan dia juga harus mengenakan pembalut, ya, dengan rapat sebagaimana wanita istihadah saat hendak tawaf. Bahkan ia lebih ditekankan daripada wanita istihadah, ya. Kemudian ada 5 hal yang sangat logis disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan sejumlah alasan untuk memperkuat argumentasi beliau bahwa wanita yang dalam kondisi tersebut hanya dapat melakukan salah satu dari 5 kemungkinan. Baik, jadi ada seorang wanita yang kondisinya seperti itu, ya. Dia tidak lepas dari 5 kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama, dia disuruh tetap tinggal di Mekah, ya, sampai bersih dan tawaf. Kalau sudah bersih baru tawaf. Ini kemungkinan pertama. Walaupun tidak memiliki uang untuk biaya hidup dan tempat tinggal, dan walaupun ia tidak bisa pulang lagi ke negerinya, dan walaupun keselamatan diri dan hartanya terancam bahaya selama di Mekah. Artinya hal-hal ini diabaikan. Intinya bahwa dia tetap harus seperti itu, ya. Namun kata beliau rahimahullahu taala, konsekuensi dari pilihan ini jelas tidak direstui oleh syariat, ya, jadi tidak mungkin lah, ya. Kemungkinan yang pertama berarti tidak. Kemungkinan yang kedua, dia disuruh pulang bersama rombongan tanpa tawaf, ya, namun tetap dalam keadaan ihram sampai kembali lagi ke Mekah suatu saat, ya. Khususnya bagi yang jauh ini kan akan ada masalah, kan, ya. Namun jika ia tidak dapat kembali lagi, ya, maka ia akan tetap dalam keadaan ihram sampai kapan? Kata beliau sampai meninggal, ya. Maka konsekuensi ini juga sangat memberatkan, ya, ya. Kedua ini sangat memberatkan, dan kalaupun dia kembali ke Mekah untuk haji dan umrah, maka ia tetap berpotensi masalah yang sama. Baik, suatu saat kemudian dia kembali, potensi itu tetap akan ada, akan terjadi, ya. Nah, di samping ini juga mengandung kewajiban safar 2 kali untuk haji tanpa kesalahan yang dia lakukan. Kan haid, ya, sudah ketetapan, ya. Allahu taala. Kemudian yang ketiga, itu kemungkinan kedua, tidak juga, ya. Kemungkinan ketiga, dia melakukan tahallul seperti orang yang terhalang untuk masuk ke Baitullah. Tahallul, ya. Orang tidak bisa masuk ke Baitullah karena sebuah halangan, ya. Mahsur, dan maka tidak masuk ke Baitullah, seperti itu kondisinya. Konsekuensinya apa? Pendapat ini hanya cocok bagi mereka yang haji atau umrah untuk kedua kalinya, kan gitu, ya. Sedangkan bagi yang baru haji perdana atau pertama kali, maka kewajiban hajinya kan belum gugur, ya, belum gugur, ya. Yang berarti ia harus mengulang lagi nanti, ya. Artinya kewajiban itu tidak. Demikian pula bagi yang baru umrah pertama kalinya, menurut pendapat yang mewajibkannya, kan sebagian ulama mewajibkan umrah walaupun sekali seumur hidup, kan begitu, ya. Jadi orang yang muhsar dalam hal ini, ya, disamakan, maka tetap ada konsekuensi seperti itu, ya. Ya. Demikian pula bagi mereka ini yang berpendapat bahwasanya umrah minimal sekali itu adalah wajib. Jadi kemungkinan ketiga itu jauh juga. Kemungkinan keempat, setiap wanita yang khawatir mengalami haid dan tidak dapat tawaf dalam keadaan suci, maka tidak diperintahkan untuk haji atau umrah, baik sebagai kewajiban maupun sekedar anjuran saja, ya. Padahal separuh kaum wanita atau mendekati separuh dari mereka mungkin saja mulai haid pada tanggal 10 Dzulhijjah atau beberapa hari menjelang tanggal 10 Hijjah, ya, dan berlanjut sehari atau 2 hari setelah hari-hari tasyrik. Artinya kebanyakan mereka tetap saja tidak bisa haji kecuali dengan melakukan salah satu dari 3 kemungkinan di atas, ya. Maka konsekuensinya ibadah haji tidak mungkin tidak menjadi tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan atas mayoritas wanita dengan kondisi seperti ini. Dan jelas ini adalah pendapat yang konsekuensinya tidak benar. Setelah itu baru kemudian beliau menyebutkan tentang kemungkinan yang kelima, dan inilah yang beliau rajihkan, wallahu taala alam. Beliau katakan dia boleh tawaf dalam keadaan
haid. Ya. Alasan beliau dalam merojihkan pendapat ini cukup banyak, ya. Dan terlalu panjang jika dinukilkan satu persatu di sini. Namun secara garis besar dalilnya adalah sebagai berikut, ya. Apa yang menjadi kemungkinan kelima ini yang kita perhatikan, ya, karena ini artinya kita perhatikan lebih karena memang kemudian ini menjadi alasan-alasan yang nampaknya cukup penting untuk kita ketahui bersama. Wallahu taala alam, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah taufik dan ini adalah bagian dari merumuskan apa yang telah disampaikan oleh para ulama, ya. Jadi beliau sebutkan di antaranya yang pertama, karena kalaulah toharoh dianggap sebagai syarat maupun sebagai kewajiban, maka syarat dan kewajiban akan otomatis gugur. Ya, syarat dan kewajiban akan otomatis gugur bila tidak mampu diwujudkan. Ya, betul. Ya. Karena semua kewajiban syariat pelaksanaannya tergantung pada ada tidaknya kemampuan. Ya. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa sebatas kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah tidak menyusahkan hambanya. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, jadi Allah menginginkan kemudahan, ya, bagi kalian dan tidak menyusahkan kalian, ya. Kemudian ada kaidah fikih yang masyhur bahwasanya ad-darurat tubihul mahdhurat, ya. Ad-darurat tuqaddaru biqadariha, ya. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ini adalah kaidah-kaidah yang mendukung itu. Ya. Jadi Ustaz Zaim, kita insya Allah bisa mengikuti, ya, bagaimana khilaf itu terjadi, bagaimana istidlal mereka, bagaimana tarjih yang diusahakan, ya, dari kesimpulan-kesimpulan. Dan tarjih itu sesungguhnya sudah juga dilakukan oleh ulama-ulama dahulu itu, ya. Kita menyusun, kita lebih mempermudah untuk memberikan penjelasan, dan seterusnya, sampailah kita pada kesimpulan. Ya. Gimana Ustaz misalnya? Ya. Jadi berdasarkan pemaparan di atas, kaum muslimin dan kaum muslimat, bahwa Dewan Fatwa kemudian memfatwakan, ya, sebagaimana solusi yang ditawarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dengan memperhatikan tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut. Ya. Jadi ada tarjih setelah perbedaan para ulama tersebut, dan kita mengarahkan sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya, sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaannya. Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaannya? Yang pertama, wanita yang telah mengetahui jadwal rutin haidnya. Ya, wanita biasanya mengetahui itu, ya. Ya, mungkin suaminya juga mengetahui, ya. Dan khawatir mengalami haid sebelum melakukan tawaf, baik tawaf itu tawaf ifadah ataupun tawaf umrah, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi obat penunda haid, ya, tentunya setelah ia berkonsultasi dengan ahli medis yang kredibel, ya, bahwa ini bisa dilakukan. Ya. Tahapan yang kedua, wanita haid yang benar-benar tidak dapat tawaf dalam kondisi suci sebelum pulang ke tanah air, ya, hendaknya berusaha mengonsumsi obat atau ramuan penghenti haid untuk menghentikan haidnya, lalu mandi, dan melakukan tawaf dan seterusnya. Jadi benar-benar dia tidak dapat, sudah, ya. Kalau kondisi yang pertama dia sudah bisa memperkirakan, ya. Kondisi kedua, walhasil dia benar-benar tidak mungkin melakukan tawaf dalam kondisi suci sebelum pulang ke tanah air, ya. Maka hendaknya dia berusaha tetap mengkonsumsi, ya, tetap mengkonsumsi penghenti haid, lalu mandi dan melakukan tawaf dan seterusnya. Tahapan yang ketiga, bila ia tidak dapat menggunakan ramuan atau obat penunda haid atau penghenti haid, ya, baik karena efek sampingnya yang membahayakan atau karena tidak efektif, ya, dalam menghentikan atau menunda haid, maka ia memilih sesuai urutan berikut. Ya, ada poin A, poin B, dan diurutkan.
Yang pertama, poin A maksud saya, jika ia mampu menunda kepulangannya tanpa mendapat madarat bagi dirinya, hartanya maupun mahramnya, menunda kepulangan, ya, maka ia harus menunda kepulangannya. Ya, ia harus menunda kepulangannya sehingga ia bersih lalu mandi dan melakukan tawaf dan seterusnya. Poin B, jika ia tidak mampu melakukan poin A, yaitu tidak mampu menunda kepulangannya, ya, maka ia boleh tawaf dalam keadaan haid setelah mandi terlebih dahulu, lalu memakai pembalut yang kencang, lalu tawaf dan seterusnya dengan membayar dam, ya, berupa seekor unta atau sapi. Jika ia tidak memiliki uang untuk membayar dam berupa unta atau sapi, maka ia membayar dam berupa kambing. Ya. Jika ia tidak mampu juga, maka tidak wajib membayar apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, kondisi orang sangat berbeda-beda. Kemudian yang keempat, solusi lain bagi wanita haid ialah dengan mengucapkan syarat saat berihram di miqat. Ya. Bila setelah mengucapkan syarat ia terhalang untuk tawaf karena haid hingga ia tiba saatnya untuk pulang ke tanah air, maka ia boleh tahallul dan lepas dari ihramnya. Ya, hal ini berdasarkan hadis Al-Dhuba'ah binti Zubair yang sempat sakit sebelum berangkat haji, maka Nabi menyuruhnya untuk berangkat haji dengan mengucapkan syarat. Jadi mengucapkan syarat, ya, mengucapkan syarat. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku akan tahallul apabila aku terhalang. Ya, ini syarat, ya, maksudnya. Catatannya, ya, bahwa solusi ini hanya sesuai bagi wanita yang sudah pernah menunaikan haji atau umrah sebelumnya. Ya. Haji perdana saja. Iya. Adapun bagi wanita yang baru pertama kali berangkat haji perdana, ya, bila ia memilih opsi ini, maka ia harus mengulang kembali hajinya di waktu yang akan datang. Iya kan? Karena kewajiban hajinya belum gugur, ya. Demikian pula jika ia baru pertama kali umrah dan mengikuti pendapat sebagian ulama yang mewajibkan umrah pertama kali, ya, maka ia harus mengulang umrahnya di waktu yang akan datang. Namun bila ia mengikuti pendapat yang tidak mewajibkan umrah, ya, maka ya sudah dia pulang, karena tidak mewajibkan, ya, kan umrah sunnah berarti, ya, maka tidak perlu mengulangnya. Wallahu taala a'lam, ya. Jadi itulah kesimpulan, ya, yang disimpulkan oleh Dewan Fatwa, ya. Wallahu taala alam, dengan pertimbangan-pertimbangan dalil tadi dan perselisihan para ulama dari semenjak dahulu, dan para ulama pun semuanya berhati-hati karena memang dalam hal ini kita berusaha untuk menyampaikan amanah yang disampaikan oleh para ulama juga, ya kan, ya, bahwa itu terjadi di kasus semenjak dahulu dan pendapat-pendapat mereka juga alhamdulillah dinukilkan kepada kita kaum muslimin sampai hari ini, sehingga dengan pembahasan-pembahasan tersebut kita bisa simpulkan dengan kesimpulan-kesimpulan tadi, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Inilah yang disimpulkan oleh Dewan Fatwa. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fik. Ya. Demikian pemirsa, berkaitan dengan hukum wanita haid yang sudah terlanjur ihram kemudian dia terhalang untuk tawaf karena haidnya, Dewan Fatwa memberikan beberapa solusi ataupun kesimpulan. Yang 9 tadi kembali kepada tahapan-tahapan yang dilalui tiap-tiap atau masing-masing wanita. Yang pertama saya bacakan kembali. Wanita yang telah mengetahui jadwal rutin haidnya, maka dia dianjurkan untuk minum obat penunda haid. Selama obat itu memang sudah disarankan oleh dokter yang terpercaya atau kredibel, aman baginya. Kemudian kondisi atau tahapan yang kedua, wanita haid yang benar-benar tidak dapat tawaf dalam kondisi suci sebelum pulang ke tanah airnya, hendaknya dia juga berusaha minum obat penunda haid untuk menghentikan haidnya, kemudian dia mandi dan melakukan tawaf dan seterusnya, manasik yang seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, bila ia tidak dapat menggunakan ramuan atau obat penunda haid tadi, baik karena efek sampingnya ternyata menimbulkan dampak yang berbahaya ataupun madarat, atau memang karena tidak efektif, ternyata setelah minum pun masih tetap keluar darah haidnya, maka
ada dua urutan berikut ini. Yang pertama, jika ia mampu menunda kepulangannya maka ditunda. Kalau tidak ada madarat, tidak ada dampak bahayanya, maka dia menunda. Kemudian setelah suci dia baru mandi, kemudian melakukan tawaf. Adapun yang urutan berikutnya, kalau dia tidak mampu melakukan poin yang tadi, tidak bisa menunda kepulangannya, maka ia boleh tawaf dalam keadaan haid, tentunya setelah mandi, kemudian dia memakai pembalut dan tawaf. Dan ada konsekuensi tambahan, dia pun membayar dam ataupun denda berupa unta ataupun sapi tadi. Kalau tidak mampu, maka ini pun bisa digugurkan. Kemudian yang terakhir, solusi bagi wanita yang sudah melakukan haji ataupun umrah, solusi ini adalah dengan mengucapkan syarat saat berihram di miqat, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Nafi tadi. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa menjadi tambahan ilmu ataupun manfaat yang nantinya bisa menjadi bekal kita untuk mendapatkan ridha Ilahi subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, Masya Allah, Dewan Fatwa ternyata banyak sekali membahas fatwa-fatwa berkaitan dengan problematika wanita ataupun problematika para muslimah. Sebelumnya sudah disinggung permasalahan wanita haid yang tinggal di masjid seperti apa, kemudian juga fatwa tentang konsumsi obat penunda haid seperti apa, dan kali ini pun berkaitan dengan haid kembali. Mungkin itu yang bisa kita aturkan pada kesempatan kali ini. Kita ucapkan kembali jazakumullah khairan kepada Ustaz Nafi atas waktunya sudah bersedia hadir di studio Fatwa TV. Demikian pemirsa, kita tutup acara kita dengan doa majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibebankan ternyata salah, maka bisa jadi kita ada berubah hal-hal yang tersebut. harus diyakini. Harapan kita standar pengambilan keputusan bisa menerima bahwa